Selamat datang di Tropin Mpok dan Prot, kanal membawa Anda menjelajahi keajaiban dan keunikan warisan budaya Indonesia. Hari ini kita akan mengungkap misteri dan keindahan Museum The Colomadu di Solo, sebuah situs bersejarah yang memadukan masa lalu yang gemilang dengan teknologi modern. Di tengah hiruk-pikuk kota Solo terdapat sebuah permata tersembunyi yang menanti untuk ditemukan. Museum The Colomadu bukan sekedar museum, melainkan sebuah jendela yang menghubungkan kita dengan sejarah industri gula di Indonesia. Mari kita selami lebih dalam keajaiban yang ditawarkan museum ini. Museum The Colomadu berdiri megah di atas lahan bekas pabrik gula Colomadu yang didirikan pada tahun 1861 dengan arsitektur yang dirancang oleh Erkamp, seorang arsitek Jerman. Bangunan ini merupakan saksi bisu dari era keemasan industri gula di tanah Jawa. Di museum ini, Anda akan diajak untuk menjelajahi perjalanan historis pabrik gula dari masa kejayaannya hingga transformasi menjadi pusat kebudayaan yang modern. Dengan tiket masuk seharga Rp40.000, pengunjung dapat menikmati berbagai pameran interaktif yang menggabungkan aspek preservasi arsip, koleksi, dan teknologi digital. Setiap sudut museum menyimpan cerita, dari mesin-mesin tua yang masih terawat dengan baik hingga narasi digital yang membawa Anda kembali ke masa lalu. Berapa orang? Museum The Colomadu bukan hanya tempat untuk belajar sejarah, tapi juga sumber inspirasi bagi generasi masa kini dan mendatang. Ini adalah tempat di mana warisan dunia dan inovasi bertemu, menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Itu dibangun di Desa Malanjiwa, tepatnya itu di Karanganyar pada tahun 1861 oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunagaran IV. Dan di sini ada stasiun pertama, yaitu stasiun Dulunya. Dulunya itu berfungsi untuk menggiring tebu dari arah barat ke timur, dari peras pertama hingga peras keempat. Dua foto di mana pabrik gula Colomadu itu pernah mangkrak selama 20 tahun dari tahun 1997 sampai 2016. Ini beberapa potret pabrik gula Colomadu pada zaman dahulu. Jadi potret ini itu diambil di gudang arsip yang ada di Jakarta.
Madu sebelum dan sesudah direvitalisasikan. Jadi ini konser hall itu disewakan, itu buat wedding, wisuda, konser juga gitu bisa. Ini juga sama, cuma membedakannya kapasitasnya. Di sini ada beberapa event yang ada di Pabrik Gula Colomadu, di konser hall maupun di Sarkara Hall. Jadi ada konser, wedding. Kita masuk ke area museum. Gimana? Iya, kita masuk ke sebelah sini. Kalau sebelah sini itu dulunya tungku, ini tuh buat masak air niranya tadi. Jadi ketelnya itu di atas. Yang ini untuk kayu bakarnya. Lanjut. Ini itu semanis bernama gula. Jadi Colomadu itu memiliki arti Colo itu gunung, Madu itu madu. Jadi harapannya itu biar panennya setinggi gunung. Ini riwayat Pabrik Gula Colomadu. Riwayat Pabrik Gula Colomadu dari tahun 1830 sampai 2016. Itu dari terjadi tanam paksa sampai pabrik ini direvitalisasi. Ini peta pabrik gula di seluruh Jawa. Jadi ada 42 pabrik gula di seluruh Jawa. Kita lanjut. Kalau ini itu miniatur stasiun Gilingan tadi yang ada di depan. Jadi pertama-tama itu tubuhnya diangkut pakai kereta lori. Setelah itu dimasukkan ke stasiun Gilingan ini dan digiling selama 4 jam. Lalu airnya itu masuk ke pipa ini dan setelah itu pasti dijadikan bubuk. Kalau ini potret Ratu Siam dan Raja Siam itu berkunjung ke Pabrik Gula Colomadu pada tahun 1929. Jadi dulunya Pabrik Gula Colomadu itu mengekspor gula ke Thailand. Ini kalau ini beberapa tradisi itu dilakukan sebelum musim giling tebu. Jadi ada acara masak itu memandikan pusaka. Setelah itu sisa jajanan itu memberi sesaji di mesin-mesin yang ada di sini. Setelah itu ziarah makam, itu ziarah makam Nipulungsi atau seluruh dari Mangkunegaran keempat. Yang terakhir itu Kurakarta. Siapa tuh? Ini Pulungsi siapa? Itu selir dari Mangkunegaran keempat. Meningkat pada tahun 1930
kemajuan. Jadi dulunya lahan tebu itu tidak hanya ditanamin tebu, tetapi juga ditanamin padi. Kalau ini jalur transportasi gula dulunya memakai kerbau, sekarang menjadi kereta lori, dan yang terakhir itu truk pengangkut. Lanjut. Kalau ini spot foto glow in the dark, jadi 30 detik nyala, 30 detik mati. Gelap. Coba mas. Ini denah pabrik gula Colomadu itu pada zaman waktu, tapi sekarang tidak bisa dan dibaca, ada cerobongnya. Ke dalam karung yang dilapisi karung plastik dari timbang. Satu karung gula memiliki berat bersih 100 kg. Karung-karung yang telah ditimbang kemudian diatur di lantai gudang, kemudian dijahit. Selain 6 stasiun tersebut, masih terdapat 2 bagian lagi dalam proses produksi gula pabrik gula Colomadu, yaitu penyimpanan atau gudang gula dan tangki TPS. TPS adalah bahan buangan dari pabrik gula. Namun karena masih memiliki nilai komersial yang cukup tinggi, TPS juga digunakan sebagai bensin gula. Sebenarnya Beberapa penyakit yang ada di tanaman tebu, ini namanya yang paling sering muncul itu tikus. Nah, ini beberapa jenis tanaman tebu, itu berbeda jenis. Ini itu seragam karyawan pabrik gula Colomadu pada zaman dahulu. Kalau ini itu nafsu. Kalau ini itu blueprint denah pabrik gula Colomadu. Itu buku administrasi pada zaman dahulu. Oh ini. Begini. Bisa kan? Ada. Ini apa?